sebuah kalimat, sebuah kerinduan, sebuah fakta. Seandainya saja saya bisa merubah dunia. Saudara, kira-kira saudara percaya nggak akan kata-kata itu bahwa setiap pribadi kita bisa merubah dunia? Coba jawab, percaya nggak bahwa setiap pribadi kita itu bisa merubah dunia? Sungguh, dan terbukti sepanjang sejarah umat manusia, maka yang merubah dunia bukan malaikat, yang merubah dunia bukan binatang, tapi justru manusia itu sendiri. Tapi untuk mencapai seorang pribadi bisa merubah dunia, nah pribadi itu berasal dari siapa? Ini yang jadi masalah. Saudara, kita semuanya percaya bahwa seorang manusia itu menjadi apa dan menjadi siapa sangat dipengaruhi oleh dua orang yang namanya ayah dan ibu. Kita akan buka dulu ayat itu, Lukas 2:51. Saya ulangi lagi, kita percaya bahwa setiap pribadi kita bisa merubah dunia. Tapi pribadi itu tidak akan jadi pribadi yang diharapkan kalau tidak didukung oleh dua orang yang namanya ayah dan ibu. Dari ayah dan ibu itu muncullah satu pribadi. Oke, Lukas 2:51, mari kita baca bersama-sama ayat ini untuk mengetahui Yesus saja yang adalah Tuhan perlu orang tua di dunia ini, apalagi kita. Perhatikan pernyataan ini, Yesus saja yang adalah Tuhan tetapi memerlukan orang tua yang ada di dunia ini, apalagi kita. Dan konsep ini harus kuat ada di dalam diri kita masing-masing. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka, garis bawahi bukan dia, mereka ke Nazaret. Terus 1, 2, 3. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Stop sampai di situ. Saudara, Lukas itu seorang dokter. Maka itu dari 4 Injil yang kita punya, hanya Lukas yang menuliskan tentang angka-angka umur. Kenapa 3 penulis Injil lain tidak memperhatikan angka-angka umur? Karena mereka bukan dokter. Contohnya, ketika kandungan Elizabeth berusia 6 bulan, contoh. Kenapa Lukas yang menulis? Ada apa di usia 6 bulan? Para dokter akan tahu. Mengapa 6 bulan ditulis oleh Injil Lukas? Karena peralihan dari waktu sebelum 6 bulan dan setelah 6 bulan. Di situ ada sebuah penentuan yang luar biasa. Lalu dalam kisah ini juga dituliskan satu-satunya peristiwa dari 30 tahun kehidupan Yesus Tuhan kita. Satu-satunya peristiwa dari sepanjang 30 tahun hidup Yesus Tuhan kita sebagai manusia di bumi. Hanya Lukas yang menuliskan di angka yang sangat fragile, di angka yang sangat rawan, di angka yang sangat berbahaya. Sampai hari ini seluruh dunia psikolog mempercayai dari seorang bayi menuju anak-anak, dan dari seorang anak menuju pemuda, dan dari pemuda menuju dewasa, maka ada satu periode yang sangat penting, namanya remaja. Akhir balik istilah kita, masa puber istilah psikologinya. Mengapa hanya satu peristiwa itu saja? Dari 30 tahun kehidupan Yesus Tuhan kita, tidak ada catatan yang lain. Sehingga banyak versi yang menuliskan selama 30 tahun Yesus ke Cina sampai pernah ada tulisan gitu, bukan? Oke, kita nggak percaya semuanya itu. Kita hanya percaya apa yang Alkitab tulis. Jadi begini, Ibu Bapak, saudara-saudara belum menikah, siapkan diri. Masa remaja itu masa yang paling rawan. Berapa fakta kita temukan ketika anak-anak kita masih di sekolah minggu. Kita bangga, pinter hafal ayat, rajin ke sekolah minggu. Kalau minggu pagi mereka sudah bangun duluan. Kalau Natal, paling rajin anak-anak kita main ini, main itu, kegiatan ini. Saudara pernah sadar lebih dari 60%
anak-anak sekolah minggu kita yang hebat itu di remajanya itu hilang. Lalu sadar-sadar lagi ketika mereka sudah 20-an tahun. Tapi dari 60% yang terhilang itu, berapa yang kembali waktu remaja? Ada apa di usia remaja? Lukas teliti sekali karena dia dokter. Maka dia mendiagnosa. Puji Tuhan, Roh Kudus mengajarkan Lukas meneliti itu. Sehingga ada apa di sini? Saya tidak punya waktu untuk membahas dialog di bait suci antara Yusuf Maria dengan Yesus, anak mereka. Maka kalau saudara nanti pulang baca, akan kaget. Ada sebuah kalimat yang cukup kasar dari Yesus. Kalau saya pakai terjemahan yang lama, apa kena mengena aku dengan kamu? Ada urusan apa? Bukankah aku harus ada di rumah bapakku? Secara logika kita, ini anak kurang ajar betul. Pada orang tuanya berkata seperti itu. Tapi lihat kalimat terakhir di ayat 51 yang baru kita baca. Seharusnya begitulah setiap orang tua ketika menghadapi usia remaja dari anak-anak kita. Jangan bereaksi negatif. Ketika anak-anak kita berusia remaja, berkelakuan kasar, bertingkah laku kasar, berkata kasar kepada kita, jadilah seperti Maria, simpan dulu semua dalam hati. Ada apa di anak ini? Betul begitu kalimat terakhir? Dan Maria menyimpan semuanya. Itu artinya mereka dua sebagai orang tua berpikir ada apa dengan anak ini. Dari ayat ini saya mengambil kesimpulan. Dan ternyata ada banyak keluarga yang tertolong. Dengar orang-orang tua yang anak-anaknya menjelang remaja, usia sekarang jauh lebih cepat matang daripada tahun-tahun sebelumnya. Mulai 10-11 tahun kita harus perhatikan. Kesimpulannya adalah, begitu anak-anak kita berusia remaja, saudara tidak boleh jadi orang tua untuk mereka, tetapi kita harus jadi sahabat untuk mereka. Tidak ada teori yang sehebat Lukas 2 ini, saudara, di buku psikologi apa saja di dunia. Ini sebuah konsep yang luar biasa. Itu sebabnya 90% orang tua, termasuk orang tua Kristen, langsung benturan dengan anak-anaknya ketika usia remaja datang. Nah, seringkali kita tidak sadar, orang tua timur nggak pernah kalah. Orang tua timur tidak boleh salah. Begitu anak kita keras, kita pasang tanduk. Kamu siapa? Aku papamu. Oh, anak zaman sekarang diperlakukan seperti itu, nggak pulang dia. Sejak saat itu, gap terjadi antara orang tua dengan anak. Maka itu begitu jujurnya Lukas. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus ditunjukkan dengan sekasar itu pada orang tua. Rekan-rekan, orang tua yang berbahagia. Saudara, saya mau sampaikan pesan ini kepada setiap pribadi kita. Jangan pernah merasa tersinggung. Jangan pernah merasa tidak dihargai. Jangan pernah merasa tidak dihormati. Nah, ini yang paling penting. Ketika anak-anak remaja kita sepertinya, saya pakai bahasa ini, memberontak. Tidak. Setiap usia peralihan. Akil balik istilah bahasa Melayu, puber istilah bahasa modern. Maka setiap anak itu, saudara, bingung. Dia sendiri bingung dengan dirinya sendiri. Nah, di sini banyak orang tua tidak tahu. Kalau saya memakai bahasa mereka, papa mama harus tahu. Ketika usia kami belasan tahun, kami ini tertekan. Ada gejolak dari dalam sini yang kami tidak tahu mesti diarahkan kemana. Secara hormonal, saudara. Maka reproduksi, sel-sel reproduksi mereka itu berkembang di usia itu. Anak-anak perempuan kita mulai terganggu metabolisme tubuhnya karena mereka mulai haid yang pertama. Jangan dianggap enteng. Ketika mereka usia itu, ada hal yang aneh di organ-organ seksual mereka. Mereka itu bingung. Cuma mereka tidak pernah bisa mengungkapkan ini apa. Salah satu contoh yang saudara mesti perhatikan, anak-anak yang usia remaja itu kalau berdiri, itu tangan ini nggak bisa diam. Nah, ini kita harus teliti.
Satu kali saya meneliti ini, mengapa kalau ada anak-anak remaja itu